Bismillahirrahmanirrahim. Suwarum minal Qur'an. Beberapa surat-surat dari Al-Qur'an. Suratul Hijri, man katabaha wa 'allaqaha 'alaihi yaksuru rizquhu wa bai'uhu wa yuhibbuhun nas biidnillah. Surat Al-Hijr, barang siapa yang menulisnya lalu membawanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak rezekinya dan jual belinya, serta akan disenangi oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran di samping sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pedoman untuk menuntun kebaikan di dalam hidup di dunia ini, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amraini intamasaktum bihima lan tadillu abada. Saya meninggalkan dua pusaka yang apabila kalian semua berpegang kepadanya, maka kalian semua tidak akan tersesat selamanya. Di samping sebagai pedoman manusia di dalam kehidupan di alam dunia ini, supaya manusia hidup dalam kebenaran, Al-Quran juga mempunyai sir, mempunyai suatu rahasia yang tersimpan di dalam setiap huruf-huruf dan setiap ayat-ayatnya, yang nantinya akan bermanfaat untuk memudahkan mencapai segala hajat, untuk mencapai segala keinginan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara surat-surat di dalam Al-Quran yang mempunyai sir, mempunyai hikmah, mempunyai daya magis, mempunyai kehebatan, mempunyai keutamaan untuk mempermudah tercapainya segala tujuan kita, bagi orang yang berdagang, supaya oleh Allah dilimpahkan harta dagangannya, dibuat laris dagangannya, didatangkanlah pelanggan dari segala penjuru oleh Allah, dan hartanya menjadi terus bertambah. Dan juga bagi orang yang bekerja, bertani, beternak, maka insya Allah usahanya, taninya, dagangannya akan terus diberkahi oleh Allah, akan dilipat-lipatkan hartanya. Salah satu wasilah yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menggunakan surat Al-Hijr. Selain diamalkan dengan cara dibaca, Al-Quran juga mempunyai suatu keberkahan, yang keberkahan tersebut bisa mendatangkan kemudahan di dalam setiap usahanya. Bagi yang berdagang, insya Allah, Allah akan mendatangkan pelanggan, akan dibuatnya usahanya, dagangannya, tokonya, warungnya menjadi laris dengan izin Allah. Bagi yang berternak, maka akan diberi keamanan dan akan diberi hasil yang memuaskan. Yang bertani pun akan mendapat keberkahan yang sama. Di antaranya adalah dengan menggunakan surat Al-Hijr dengan cara ditulis sebagai raja. Jadi surat Al-Hijr ditulis dari awal sampai akhir, yang nantinya digunakan untuk sebagai azimat,
azimat dari Al-Quran untuk tabaruk, supaya dengan membawa atau meletakkannya azimat dari surat Al-Hijr itu di tempat usaha atau dibawa ketika ketika kita bekerja, insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu diketahui, mungkin ada pertanyaan, bukankah memakai azimat itu adalah syirik, perbuatan yang dilarang oleh agama? Karena ada suatu hadis yang menyebutkan man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang mengalungkan azimat, maka ia benar-benar berbuat syirik. Tapi kenapa ini kok menggunakan ayat Al-Quran untuk dijadikan jimat sebagai bentuk tabaruk kepada ayat-ayat Al-Quran? Apakah tidak bertentangan dengan hadis tersebut? Tentunya kita harus ketahui dulu, azimat seperti apa yang dilarang oleh agama, azimat seperti apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW yang berpotensi menjadikan pemakainya atau penggunanya menjadi syirik. Azimat yang ada di dalam hadis yang dilarang untuk digunakan, larang untuk dipakai adalah sesuatu berupa manik-manik atau suatu kalung dari untaian benda-benda yang oleh pada zaman dahulu, pada orang-orang jahiliyah itu menganggap mempunyai kekuatan, mempunyai daya untuk bisa menangkal dari kejahatan. Itu yang perlu dipahami. Jadi azimat yang dilarang adalah meyakini satu benda atau menggunakan media benda yang berupa manik-manik atau untean-untean kalung yang ia yakini bahwa benda tersebut ketika dipakai itu dapat menangkal semua perbuatan-perbuatan jelek orang atau bisa menangkal bahaya. Itu adalah azimat yang dimaksudkan di dalam al-hadis tersebut. Akan tetapi ketika yang dijadikan azimat itu berupa asma-asma Allah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sarana tabarruk untuk ngalap berkah supaya usahanya lancar, supaya kita diberi keselamatan, supaya dagangannya laris, supaya beternaknya itu terus berkembang dengan baik, supaya bertaninya itu bagus, maka itu tidak mengapa karena tidak termasuk di dalam kategori hadis tersebut. Para ulama salaf seperti Abdullah bin Umar contohnya, beliau sahabat Nabi juga pernah menulis suatu azimat yang berisi asma-asma Allah untuk dikenakan kepada anak-anaknya yang masih kecil agar terbebas, terhindar dari gangguan-gangguan makhluk jahat. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sering sekali menulis azimat-azimat Al-Quran yang dijadikan sarana untuk menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu tidak termasuk di dalam hadis yang ada di atas tadi. Ketika dijadikan azimat untuk tabaruk, supaya usahanya lancar, supaya terhindar dari gangguan orang-orang jahat, makhluk-makhluk jahat, itu boleh saja, artinya diperbolehkan.
Selagi azimat itu berisi asma-asma Allah atau doa-doa atau ayat-ayat Allah yang berkeyakinan, kita yang menggunakannya berkeyakinan bahwa semua yang mengijabah, yang membuatnya sukses, membuatnya dagangannya laris, membuat karirnya meningkat, itu adalah Allah bukan azimat tersebut, maka boleh. Itu seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama salafus soleh. Nah, di sini supaya kita dimudahkan oleh Allah di dalam usaha kita, supaya karir kita meningkat, lalu usaha kita semakin maju, bisnisnya semakin maju, semakin dapat keuntungan bagi yang berdagang, supaya dagangannya laris, banyak pelanggannya, maka salah satu ikhtiarnya yaitu dengan wasilah kita menulis surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr yaitu surat yang ke-15 di dalam Al-Quran. Surat yang ke-15 yaitu juz 14. Ayatnya sebanyak 99 ayat. Surat Al-Hijr ditulis dari awal sampai ayat terakhir. Mulai dari ayat pertama alif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'anim mubin sampai ayat terakhir, ayat yang terakhir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ditulis caranya agar supaya tulisan kita, tulisan ayat-ayat Al-Quran kita itu mempunyai daya magis dan berkah, maka kita di dalam menulisnya tidak boleh asal menulis. Langkahnya yang pertama adalah kita siapkan kertas putih bersih dan suci. Lalu siapkan tinta yang suci, pulpen seperti ini sumpama, atau spidol, pokoknya menggunakan tinta-tinta yang suci. Setelah itu kita bersuci, berwudu dulu. Setelah berwudu, lebih baiknya lagi kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat mutlak. Setelah itu maka mulai penulisan. Ketika kita mulai menulis, maka niatkan memohon kepada Allah supaya dengan berkah izin Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang akan ditulis ini yaitu surat Al-Hijr itu bisa menjadi wasilah hajat kita itu terkabul. Setelah itu bacalah bismillah, lalu mulai menulis. Dan ingat, di dalam hati kita itu terus berzikir. Kita mengingat Allah dan menyebut Allah, 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 Allah. Tulis sampai akhir, sampai selesai 99 ayat kita tulis. Setelah itu, sebagai etika kita memuliakan kalam Allah, memuliakan wahyu-wahyu Allah, untuk menghargai atau untuk menghormati ayat-ayat Allah, maka lebih bagus lagi tulisan tersebut kita beri wewangian, kita kasih buhur atau kita kasih minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Nah, setelah penulisan selesai, maka mohonlah kepada Allah semoga dengan wasilah ayat yang tertulis di kertas tersebut itu menjadi sarana Allah, sebagai wasilah Allah mengabulkan usaha kita, Allah melariskan dagangan kita, Allah mendatangkan pelanggan-pelanggan ke usaha kita, ke toko kita.
atau tujuan kita adalah supaya pekerjaan kita sukses, atau supaya pertanian kita sukses, peternakan kita sukses, atau yang lainnya. Nah, nanti setelah selesai ditulis, kemudian kertas yang sudah dituliskan surat Al-Hijr nanti dilipat secukupnya. Setelah dilipat, nanti kertas tersebut, lipatan kertas tersebut, maka dibungkus. Boleh menggunakan kain atau menggunakan media yang lain yang sekiranya itu bisa menjaga supaya tulisan tersebut tidak hilang atau tidak hancur. Nah, setelah selesai, maka ketika itu untuk usaha perdagangan supaya laris tokonya, gantungkan atau letakkan tulisan azimat surat Al-Hijr tersebut di tempat usahanya, di tempat dagangannya, di atas ataupun di mana. Pokoknya ditaruh di lokasi usaha dagang kita. Kalau untuk pekerjaan, orang yang bekerja, maka itu dibawa, diletakkan di dompet atau di saku atau di tas dan sebagainya. Tapi perlu diingat, seperti di dalam hukum fikih, ketika kita masuk ke tempat-tempat buang hajat, maka kita diharamkan membawa sesuatu yang berisikan asma Allah atau ayat-ayat Al-Quran atau asma Nabi. Maka sebelum kita masuk ke tempat-tempat qadil hajat, buang hajat, maka seyogyanya itu jangan ikut dibawa untuk qadil hajat, untuk menghormati kepada asma-asma Allah, untuk mengagungkan asma Allah. Insya Allah ketika kita itu lakukan dengan benar dan penuh keyakinan bahwa yang menyebabkan, yang membuat kesuksesan, yang membuat laris, yang membuatnya jadi maju terus karirnya, maju terus bisnisnya ada Allah, maka insya Allah rezeki yang datang kepada kita, kesuksesan kita, larisnya dagangan kita, tambahnya harta kita itu benar-benar harta yang diridhoi Allah, dengan cara yang diridhoi Allah, dan tidak terkandung nilai kesyirikan di situ. Maka diniatkan dengan ikhlas, ketika menulisnya pun dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah. Semua itu hanya wasilah yang menghendaki, yang membuat sukses, yang membuat kaya, yang membuat kita itu menjadi banyak harta, itu hanya